Gimana kabarnya saudara-saudara semuanya, dimanapun saudaraku berada? Tentunya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Begini saudaraku, saya punya ceritanya begini. Dengan hidup kita bisa senang, kita bisa susah, kita bisa enak, dan kita bisa tidak enak, lengkap. Jadi intinya hidup itu menyenangkan, hidup itu indah, hidup itu abadi, hidup itu penuh dengan persaudaraan ya. Hidup itu menguasai segala-galanya, itu hidup. Kalau kita bisa menikmati bersama hidup, kita akan terasa nikmat. Coba kalau kita bayangkan, coba kalau kita renungkan, coba kalau kita pikir dan kita rasakan, komplit lah ini. Jadi piranti hidup yang telah diberikan oleh manusia kepada manusia. Coba kita rasakan bersama bagaimana indahnya alam semesta ini, dengan adanya tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam bentuk dan berbagai macam nama, dengan indahnya binatang yang berbagai macam bentuk dan berbagai macam nama. Begitu juga dengan kalau kita menyaksikan indahnya manusia dengan berbagai macam bentuk dan juga berbagai macam nama. Itu semua anugerah dari hidup. Dan kalau kita peka dan benar-benar bisa merasakan yang telah diberikan hidup kepada kita, kita tidak bisa ingkar. Apapun itu yang terjadi, kita tidak bisa ingkar. Kita hanya bisa berucap terima kasih dan mohon maaf. Cuma itu, hanya itu sepenggal kata yang bisa kita ucapkan kepada hidup itu sendiri. Karena apa? Apapun yang terjadi di alam semesta ini, semua tidak lepas dari kuasanya hidup. Semua tidak lepas dari pergerakan hidup. Dan kita sebagai manusia, apapun yang terjadi di alam semesta ini merupakan pergerakan hidup. Dan kalau kita tidak bisa menangkap dengan peka, artinya kalau kita tidak bisa menangkap dengan rasa, nanti pada akhirnya kita bisa menyalahkan dan membenarkan. Kita menilai, artinya di situ. Misalnya kalau kita menangkap dengan pikiran kita, ada orang berkelahi sampai terjadi pertumpahan darah, bahkan sampai mencabut nyawa, salah satunya menjadi korban meninggal misalnya. Kalau kita bisa menilai dengan rasa, itu sudah benar adanya. Karena apa? Sudah terjadi. Tetapi kalau dengan pikiran kita, kita pasti menyalahkan salah satunya. Karena apa? Yang berkelahi itu tadi, itu adalah menganggap dirinya benar dan tidak mau disalahkan. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Dan oleh karena keadaan hidup, tidak ada benar, tidak ada salah, semua adalah kesempurnaan. Salah satu harus bisa menjadi korban. Kalau tidak begitu, terus berkelanjutan, tidak ada hentinya. Sampai sekarang pun masih terjadi dan tidak akan ada hentinya. Karena ini bergerak terus, ya, bergerak terus. Yang mati dan yang hidup bergerak terus. Artinya manusia yang sudah meninggal, ini ruhnya masih bergerak terus, mencari wadah, kemudian balas dendam. Ini terus, masih ada terus. Begitu indahnya dengan hidup. Orang beragama juga diberi hidup.
orang yang tidak beragama juga diberi hidup, orang yang jahat juga diberi hidup, orang yang tidak jahat juga diberi hidup, orang baik juga diberi hidup, orang yang tidak baik juga diberi hidup, orang yang salah diberi hidup, yang benar juga diberi hidup. Dan ketika kita ini belum berpekah apa yang telah dianugerahkan hidup oleh kita, kita bisa merasakan. Karena hidup itu cuma bisa dirasakan, tidak bisa dinalar, tidak bisa dinilai dengan apapun. Hidup itu hanya bisa dirasakan. Dirasakannya bagaimana? Ketika ada orang yang beragama, ya kan? Kemudian ada orang yang tidak beragama. Yang beragama pasti menyalahkan orang yang tidak beragama. Dianggapnya orang ini sesat, dianggapnya orang ini kafir, ya toh? Dianggapnya orang ini menyimpang. Padahal yang tidak beragama ini benar-benar dia juga mengenal dengan hidupnya. Dia artinya dia tahu dengan hidupnya bahwa hidup itu cinta kasih, tidak membedakan orang beragama dan tidak membedakan orang yang beragama. Semua itu sama. Orang yang beragama pun misalnya sudah menganggap dirinya itu paling benar. Agama ini paling benar, agama ini paling benar, agama ini paling benar, agama ini paling benar. Iya, memang semua itu sudah benar. Nah, kalau semua itu sudah benar, kenapa agama ini masih menyalahkan agama yang lain gitu loh? Padahal agama ini benar. Nah, itu manusianya, itu manusiawi. Nah, kalau manusianya sudah beragama bahwa agama itu sudah benar, maksudnya kalau manusianya ikut benar. Nah, kalau manusia sudah ikut benar, tentunya orang ini sudah tidak mempunyai hak untuk menyalahkan yang lain ataupun menyalahkan agama lain. Tidak perlu menyesat-nyesatkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain. Karena apa yang paling benar itu adalah pergerakan hidup, lakunya hidup, perjalanan hidup itu yang paling benar. Selain perjalanan hidup itu yang saya bilang tersesat. Contohnya gini, ada orang, ya kan? Ini saya anggap orang ini beragama, yang mempunyai pegangan untuk menata akhlaknya, ya. Dengan beragama dia fanatik dengan agamanya. Saya tidak menyebutkan agama apa, tapi orang ini fanatik dengan agamanya, ya kan? Kemudian orang yang beragama ini benar-benar dia itu ingin tahu sedalam-dalamnya apa sih ajaran dari agama ini, yang diajarkan itu apa dan agama ini dari siapa. Kan ini mempelajari dari situ. Ini satu orang, misalnya saya sebutkan A misalnya, dan dia menemukan, oh ternyata agama ini ajarannya begini. Nggak ada kan ajaran agama yang menyuruh orang untuk mencuri, kemudian menyuruh orang untuk berbuat jahat. Kan saya rasa nggak ada kok agama yang menyarankan atau mengajarkan seperti itu. Saya rasa nggak ada, jelas nggak ada. Kalaupun ada agama yang menyarankan yang tidak sesuai dengan agama saya, bunuh. Itu kan manusianya sudah terikat dengan pikirannya, dia terikat dengan rasa hidup itu sendiri. Lawang hidup ini cinta kasih kok, ya kan? Orang beragama semua sedunia ini dicintai semua, dikasih semua, karena itu sudah menjadi haknya. Kenapa kita masih menyalahkan, bahkan membunuh? Berarti kan tidak merasakan kemuliaan hidup itu sendiri, kan begitu. Nah, kalau kita bisa mencerna, ya kan? Orang ini sudah benar, sudah agama sudah benar. Bahkan satu kelompok, satu agama ini, dia juga masuk di agama situ. Kemudian orang ini menjelaskan tentang agama yang sebenarnya, agama yang sejatinya. Dia merasakan seperti itu. Masih ada kok, walaupun satu agama yang menyalahkan kok, menyesatkan kok. Padahal ini nggak tersesat si A ini, sudah tahu jalannya. Ini masih ada yang menyekal, ada yang menyerang, banyak yang menyerang, masih banyak. Masih menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan. Dianggapnya dia berbicara itu menurut pikirannya dia. Nah, yang bicara ini bukan menurut pikiran, tapi menurut rasanya dia. Tapi yang menyerang ini menurut pikirannya sendiri, hingga mengasuh orang lain untuk tidak mempercayai apa yang diucapkan orang. Seperti halnya orang laku manunggal, ya. Orang laku manunggal, orang laku kunci, kan banyak yang dianggap sesat. Saya pribadi pernah dianggap sesat. Kenapa? Tidak beragama.
tetapi mengenal agama. Bahkan tuntunan agama itu apa? Orang seperti yang lakunya manunggal atau laku-laku spiritual yang lain, ini sudah jelas, sudah peka dengan ajaran agama dan tidak mau mengganggu, artinya seperti itu. Makanya orang yang menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain, justru orang itu sendiri yang tersesat. Dia nggak tahu jalan. Gimana sih orang yang nggak tahu jalan itu? Ya kan? Orang yang nggak tahu jalan itu gimana? Istilahnya kan nabrak sana nabrak sini kan gitu. Soalnya dia itu nggak tahu jalan gitu. Bahkan orang yang sudah tahu jalannya, ya kan? Orang yang sudah tahu jalannya itu masih disalahkan. Oh, jalannya nggak di situ. Terus di mana jalannya? Jalannya itu di sini. Oh, kamu sendiri sudah tersesat kok. Kan gitu. Ini cuma sekedar improvisasi, cuma sekedar introspeksi diri gitu aja. Jadi nggak ada saya ini mempunyai niat atau maksud, tidak punya tendensi apa-apa. Saya cuma mengungkapkan apa yang ada di dalam rasa saya. Ternyata walaupun orang itu mempunyai pegangan agama yang teguh dan kuat dan kokoh, saya tidak menyebutkan salah satu agama, ternyata masih bisa belum menemukan atau merasakan yang sebenarnya. Masih konyol dengan menganggap itu salah, menganggap itu sesat. Kalau tidak sesuai dengan saya sesat, masih sering seperti itu. Nah, ini perlu kesadaran secara mutlak. Jadi belajarnya itu masih kurang mumpuni, artinya ngopinya kurang jauh. Ya sekali-kali ngopi di Bali, ngopi di Balikpapan, ngopi di Sumatera, Kalimantan. Biar apa? Biar membaur. Oh, tradisinya orang Bali itu kayak gini. Tradisinya orang Balikpapan itu kayak gini. Oh, ajarannya orang Kalimantan kayak gini. Biar tahu seperti itu. Karena apa? Hidup itu tidak pernah membedakan itu tadi. Dengan dasar cinta kasih hidup. Hidup tidak punya rasa dengki, tidak punya rasa sakit hati, tidak punya rasa jahat. Itu hidup. Sekarang kalau kita renungkan, bagaimana nasib orang-orang yang ada di pedalaman? Salah satu contoh ya, di pedalaman yang tidak mengenal pakaian. Bentuknya, wujudnya memang seperti manusia. Tetapi di situ dia tidak mengenal pakaian sehelai pun, telanjang bulat artinya. Tapi pada kenyataannya banyak kan para ilmuwan yang ingin tahu yang sebenarnya bagaimana kehidupan di pedalaman itu. Dan pada intinya yang dihasilkan oleh para ilmuwan itu, dia akan menemukan yang sebenarnya, artinya cinta kasih itu. Kalaupun dia tidak diganggu, ya dia juga tidak mau mengganggu. Ini bisa kita jadikan pedoman. Bagaimana mungkin misalnya ada seorang yang mau memberi penjelasan di sana tentang agama misalnya, ya, ke penduduk pedalaman itu, orang-orang pedalaman, bagaimana bisa menjelaskan tentang itu? Padahal bahasanya pun kita nggak pernah tahu, kita nggak peka apa yang dimaksud. Tetapi pada kenyataannya dia bisa mengembangkan keturunan dengan cintanya, dengan kasihnya. Ya. Kalau dibandingkan dengan di wilayah perkotaan seperti kita dengan alat-alat kedokteran yang begitu canggih, mana mungkin di sana ada alat kedokteran yang begitu canggih. Tidur pun bersama nyamuk, ya, menyatu dengan alam semesta. Dia benar-benar menikmati bagaimana dinginnya malam, bagaimana panasnya siang. Mereka semua bisa menikmati. Toh bisa berkembang biak, nggak banyak, satu kelompok nggak banyak. Itu pada orang tidak beragama, dan dia tidak tahu dan tidak kenal neraka itu apa, surga itu neraka. Dia tidak mengenal akhirat itu apa. Taunya meninggal, kemudian dimakamkan atau gimana, yang menurut versinya dia. Itu yang perlu kita jadikan
tolak ukur bagi kita. Mampukah kita ini bisa seperti mereka dengan menerapkan rasa cinta kasih ini? Makan pun dia mencari sendiri tanpa pemberian orang lain. Dia sukanya makan tumbuhan yang ada di hutan misalnya. Dikasih nasi pun belum tentu dia itu mau. Dikasih roti atau hamburger belum tentu dia itu mau. Karena apa? Dia tidak peka siapa yang memberi. Dianggapnya orang yang memberi itu orang sudah asing dari dia. Dikhawatirkan akan menyerang dia. Dia tidak mau terganggu misalnya. Kelompoknya pun terisolasi dengan kondisi hutan. Ini bisa kita jadikan pelajaran. Itulah hidup. Indahnya hidup seperti itu. Kita bisa belajar dari orang-orang pedalaman seperti itu. Mereka yang tidak beragama bisa hidup rukun, tentram. Itulah kenapa sih kita yang sudah mengenal agama ya kan, tetapi masih cekcok dengan pikirannya sendiri, masih perang batin, ya kan, masih aduh bisa nggak karu-karuan kalau saya bilang. Itu yang bisa kita contoh orang-orang seperti itu. Bagaimana mereka itu bisa menerapkan benar-benar rasa cinta kasih. Loh, Pak, dia kan tidak nikah, dia nggak tahu. Dengan caranya dia buktinya keturunan juga banyak, dan dia juga mereka juga merawat bayinya itu sampai besar, sampai dewasa, sampai beranak lagi. Apakah itu dosa? Gak bisa kita ini membatasi kuasa Tuhan, itu gak bisa. Artinya kita membatasi kuasa hidup itu kita nggak mampu. Nah, kita sudah berpikiran modern, kita sudah mengenal banyak pendidikan dari mana-mana pun ya, tapi kita ini masih selalu saja menuruti pikiran kita yang kurang pas dengan perilaku kita. Jarang ada orang itu yang bilang misalnya bersyukur masih bisa dipertunjukkan atau menyaksikan orang-orang seperti itu jarang. Padahal itu pelajaran buat kita. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, kitab buat kita, suatu pelajaran buat kita. Harus kita ini merenung dan merasakan itulah hidup, indahnya hidup. Di situ kita bisa belajar keindahan hidup di situ. Seperti halnya ketika kita ini masih bayi, ya kan, dianggapnya itu nggak ngerti apa-apa kan, seperti mereka itu nggak mengenal apapun, apalagi Tuhannya. Orang hutan misalnya, orang pedalaman yang tanyakan, kamu Tuhannya siapa, kan nggak tahu. Dia nggak tahu, jelas nggak tahu. Nah kita yang sudah mengenal pendidikan mulai bawah, sudah mengenal syariat, hakikat tauhid, makrifat, terkadang masih saling menghujat. Kenapa nggak belajar seperti orang-orang itu? Kenapa nggak Bapak tahu sendiri? Ya memang saya nggak tahu sendiri, tapi saya pernah melihat cuplikan-cuplikan di film bagaimana kehidupan orang-orang di pedalaman dengan bekerja samanya mencari makan, mencari nafkah, ya kan? Mempunyai tradisi yang merukunkan, artinya itu tidak ingin perpecahan, ingin pemersatuan. Itu kemudian tidak mau diganggu, karena prinsipnya dia tidak pernah mengganggu. Bagaimana dia melindungi alam semesta yang berbentuk hutan, ya, tidak seenaknya menebang pohon atau memburu binatang. Loh, orang itu juga makanya binatang. Ya, beliau tahu, mereka itu tahu binatang mana yang harus makan, yang harus buru. Dia tahu. Dan nggak ada tendensi apa-apa kecuali buat mengisi perut. Itu sudah menjadi kehendak hidup. Jadi kodratnya itu. Makanya jalan yang paling benar untuk kita ini bertemu bersama Tuhan, ya hanya satu cara. Kita harus tahu kuncinya. Kita harus tahu kuncinya. Coba kita saksikan bagaimana indahnya lampu-lampu itu.
Bagaimana indahnya suasana alam ketika malam hari, tentram semua, itu harus kita contoh. Biar pikiran kita ini melayang kemana-mana itu biar, karena apa, itu sudah menjadi pirantinya hidup. Biar mau kemana pun biar, tetapi jangan jauh-jauh. Begitu ada pikiran yang kurang baik atau kurang bagus, segera tarik kembali, biar tidak mengembara kemana-mana gitu. Karena kalau kita menuruti pikiran, kita tidak akan tahu yang sebenarnya. Cukup, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga saudara-saudaraku semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.